Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu loyang. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai pengembang, di depan kita ini sudah ada dua jenis pengembang, soda kue dan baking powder, produk dari kupu-kupu. Kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui perbedaan antara dua jenis pengembang ini, meskipun memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai pengembang. Keduanya memiliki perbedaan serta kelebihan masing-masing. Percobaan ini sekedar untuk menunjukkan kepada teman-teman agar nantinya teman-teman bisa membedakan serta memutuskan untuk memakai pengembang yang mana, antara soda kue, baking powder, atau di mix seperti yang saya lakukan. Sebelum kita lanjut, perlu saya tegaskan bahwa percobaan ini saya tujukan khusus untuk pemula yang ingin belajar martabak, bukan kalian para haters yang kerjaannya mencela, mencari kesalahan, serta tidak pernah bisa menghargai karya orang lain. Oke teman-teman, kita langsung campur untuk pengembang yang pertama. Untuk wadah yang sebelah kiri kita akan pakai soda kue. Kita pakai takaran segini. Mengenai takaran ini di kemasan sudah ada, jadi misal ada teman-teman yang bertanya apa enggak kebanyakan, itu sudah kita lakukan penimbangan terlebih dahulu. Sedangkan untuk baking powder kita pakai wadah yang sebelah kanan. Untuk takarannya berdasarkan pengalaman, perbedaan mengenai soda dan baking ini teman-teman berikan tambahan sedikit, karena baking powder sistem kerjanya lebih lambat dibandingkan dengan soda kue. Oke, kita langsung masukkan telur. Seperti biasa kita menggunakan satu telur untuk satu loyang. Mengenai telur, haruskah satu loyang satu telur? Sebenarnya itu tergantung dari kita masing-masing. Apabila teman-teman seorang pedagang yang baru memulai atau yang baru berniat, nanti bisa memutuskan kalau teman-teman sudah memulai. Karena setiap daerah harga martabak manis itu belum tentu sama. Jadi mengenai cara saya, resep saya ini tidak bisa kita samakan di daerah teman-teman. Nah, untuk cara mengaduknya seperti inilah, seperti yang biasa saya lakukan. Mengenai cepat atau tidaknya saat mengaduk itu enggak terlalu masalah. Cuman kalau untuk ngaduk telur jangan terlalu lama, nanti berpengaruh terhadap tekstur. Oke, selanjutnya kita langsung tuang. Yang pertama ini kita pakai soda kue. Tuang mulai dari tengah-tengah loyang teman-teman. Selanjutnya langsung kita pinggiri atau kita buat kupingnya. Kita lanjut untuk adonan yang kedua. Adonan ini tadi yang kita kasih baking powder. Teman-teman yang barusan hadir, silakan teman-teman simak video saya lainnya mengenai cara memasak atau teknik perapian sudah saya buatkan. Oke, seperti biasa langsung kita besarkan apinya. Jadi teknik atau cara saat pengapian, kapan saat kita mengecilkan dan kapan saat kita membesarkan api, semua sudah saya bahas pada video saya sebelumnya. Sambil kita lihat teman-teman, kita amati, kita perhatikan saat mulai mengembang, kita sudah bisa membandingkan antara dua pengembang ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari sebelah pinggir yang menggunakan soda kue, pengembangnya seperti ini. Sedangkan baking powder contohnya seperti ini.
ngembangnya kalau dari pinggir itu agak sedikit runcing. Jadi dari sini sudah terlihat perbedaannya teman-teman. Oke, saatnya kita tabur gula. Usahakan saat menabur rata. Tujuan dari tabur gula sebenarnya untuk memberikan tambahan rasa manis, selain itu juga memberikan kelembapan, atau misal nanti sudah matang martabaknya itu enggak terlihat kering. Misal ada teman-teman yang bertanya, Mas, tabur gulanya kok cuman sedikit? Ya ini kan sebenarnya kita lagi di tempat jualan, jadi adonan yang kita pakai adalah adonan yang pernah resepnya kita bagikan kepada teman-teman. Jadi adonan 1 kg tepung, gula setengah kilo. Nah itu alasannya ada tersendiri, sudah pernah saya jelaskan di pembahasan kita mengenai gula. Jadi kalau kita pakai gula setengah kilo, taburnya kita hanya membutuhkan untuk memberikan kelembapan. Nah ini sudah matang teman-teman, langsung kita angkat. Ini loyang sedikit lengket, jadi pinggirnya agak sedikit rusak. Oke teman-teman, kita mulai coba perlihatkan, kita bandingkan. Ini yang pertama kita pakai soda kue. Untuk lubang agak sedikit lebih besar. Nah sedangkan yang baking powder ini lubangnya lebih sedikit kecil. Cuman untuk baking powder untuk takaran ini harus sedikit lebih banyak dibandingkan soda kue. Nah teman-teman bisa membandingkan sendiri mana yang harus teman-teman pilih, itu tergantung dari kita masing-masing. Jadi nggak ada salahnya kita praktek, kita uji coba. Jadi mengenai martabak manis ini, kalau menurut saya teman-teman jangan takut untuk melakukan uji coba, karena itu nggak ada larangannya. Saya kira teman-teman sudah bisa membandingkan sendiri serta sudah bisa memutuskan mana yang terbaik antara soda kue atau baking powder atau di mix seperti yang biasa saya lakukan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan serta dimurahkan rezekinya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want.